Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Sulaiman Effendi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Polisi Sulaiman Effendi adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia yang lahir di Matur, Agam, Hindia Belanda pada tahun 1912 dan wafat di Jakarta pada tahun 2001 dalam usia 89 tahun. Beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh perintis dalam dunia kepolisian Indonesia dan merupakan salah satu pejuang penting di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Polisi Sulaiman Effendi dikenal atas jasa-jasanya sebagai Kepala Kepolisian Kota Padang, Wakil Kepala Polisi Sumatera, dan Kepala Polisi Sumatera Tengah pada masa awal kemerdekaan. Beliau juga merupakan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama. Dalam masa perjuangan fisik, beliau memimpin pertempuran melawan agresi militer Belanda II di Front Palupu Agam, Sumatera Barat, sebagai pimpinan polisi dan Mobile Brigade, Cikal Bakal Korps Brigade Mobil. Selain itu, beliau merupakan salah satu pelopor berdirinya Polwan, Polisi Wanita, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sulaiman Effendi lahir pada tahun 1912 dan terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa agresi militer Belanda II yang terjadi pada bulan Desember tahun 1948. Masa aktif beliau sebagai pimpinan kepolisian berlangsung terutama pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Dan beliau wafat pada tahun 2001. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sulaiman Effendi lahir di Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan memulai karir kepolisian di wilayah Sumatera, termasuk sebagai pimpinan kepolisian Kota Padang dan Sumatera Tengah. Dalam perjuangan bersenjata, beliau memimpin pertempuran melawan Belanda di Palupu, Agam. Beliau juga sempat mengikuti pendidikan militer di Amerika Serikat dan wafat di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sulaiman Effendi merupakan tokoh penting karena kontribusinya dalam membangun institusi kepolisian negara Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Selain sebagai pejuang kemerdekaan yang turut memimpin perlawanan terhadap Belanda di Sumatera, beliau juga berperan penting dalam pembentukan satuan-satuan strategis di tubuh kepolisian Republik Indonesia seperti Mobrik, Brimob, Polwan, dan Badan Reserse Kriminal. Beliau adalah simbol dari generasi awal penegak hukum Indonesia yang menjembatani antara perjuangan kemerdekaan dan pembangunan kelembagaan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sulaiman Effendi melalui seleksi ketat hingga dikirim ke Akademi Militer di Amerika Serikat, yang membentuk dasar keilmuan dan kepemimpinannya. Setelah kembali ke tanah air, beliau berperan langsung dalam pertempuran fisik di Front Palupu sebagai pemimpin pasukan Mobrik. Kepemimpinan beliau dilanjutkan dengan menjabat berbagai posisi penting dalam struktur kepolisian nasional. Gagasannya turut melahirkan unit-unit strategis dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia yang hingga kini berperan penting dalam menjaga keamanan negara. Warisan perjuangan dan visi kelembagaan yang beliau bangun menjadikannya sebagai salah satu pionir penting dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Brigadir Jenderal Polisi Sulaiman Effendi merupakan sosok integral dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan kelembagaan kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya pada masa-masa kritis setelah proklamasi kemerdekaan. Lahir di Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 1912. Latar belakang beliau sebagai seorang Minangkabau memberikan pengaruh kuat terhadap nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang beliau junjung tinggi sepanjang kariernya.
Dari sudut pandang militer dan keamanan, peran Brigadir Jenderal Polisi Sulaiman Effendi sangat menonjol dalam konteks perlawanan terhadap agresi militer Belanda II pada bulan Desember tahun 1948. Sebagai pimpinan Mobile Brigade, Cikal Bakal Korps Brigade Mobil, beliau memimpin pertempuran di Front Palupo, Agam, wilayah strategis di Sumatera Barat yang menjadi salah satu titik penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan langsung beliau di medan perang menunjukkan bahwa peran kepolisian pada masa itu tidak hanya terbatas pada tugas-tugas sipil, tetapi juga mengambil bagian aktif dalam perjuangan fisik melawan kekuatan kolonial. Dari sisi kelembagaan, Sulaiman Effendi dikenal sebagai tokoh transformatif dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu pelopor berdirinya Korps Brigade Mobil, yang kini dikenal sebagai Brigade Mobil, sebuah kesatuan elit yang memiliki peran krusial dalam menghadapi ancaman keamanan tingkat tinggi, baik dalam konteks konflik bersenjata, terorisme, maupun gangguan keamanan berskala besar. Gagasan beliau mengenai pentingnya satuan khusus yang fleksibel dan tangguh telah memberikan fondasi kuat bagi pembentukan Brigade Mobil sebagai tulang punggung operasional kepolisian Republik Indonesia dalam menangani berbagai krisis nasional. Selain itu, Sulaiman Effendi juga merupakan salah satu perintis lahirnya polisi wanita, yang pada masa awal kemerdekaan merupakan ide progresif di tengah masyarakat patriarkal. Kehadiran polisi wanita tidak hanya memperluas peran perempuan dalam ruang publik, tetapi juga mencerminkan visi inklusif beliau terhadap institusi kepolisian sebagai penjaga ketertiban yang merangkul seluruh unsur bangsa. Langkah ini menunjukkan keberanian beliau untuk merombak pola pikir lama demi membangun kepolisian yang modern dan adaptif. Dalam bidang penegakan hukum, kontribusi Sulaiman Effendi juga sangat berarti melalui peran aktifnya dalam merintis pembentukan Badan Reserse Kriminal. Kelembagaan ini kemudian berkembang menjadi salah satu direktorat utama dalam struktur kepolisian Republik Indonesia yang berfokus pada investigasi kejahatan, baik konvensional maupun transnasional. Peran ini mencerminkan pemahaman beliau akan pentingnya sistem penegakan hukum yang profesional, terstruktur, dan berbasis penyelidikan yang kuat. Dari perspektif hubungan internasional dan profesionalisme, pengalaman pendidikan militer beliau di Amerika Serikat memperlihatkan kualitas dan daya saing beliau sebagai perwira Indonesia di tingkat global. Seleksi ketat yang berhasil dilewati untuk masuk ke Akademi Militer Amerika Serikat menjadi bukti kapasitas intelektual dan kepemimpinan beliau. Pendidikan tersebut tidak hanya memperluas wawasan taktis dan strategis, tetapi juga memperkuat jejaring internasional yang pada masa awal kemerdekaan sangat penting untuk diplomasi keamanan dan pengembangan institusi nasional. Dari sudut pandang sosial dan sejarah lokal, nama Sulaiman Effendi tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Sumatera Barat sebagai simbol perlawanan, integritas, dan pengabdian. Keberanian beliau melindungi masyarakat dari ancaman penjajah serta kemampuan beliau memimpin dan membangun institusi kepolisian di tengah kondisi negara yang masih sangat muda menjadikannya figur teladan dalam sejarah daerah maupun nasional. Secara keseluruhan, warisan Brigadir Jenderal Polisi Sulaiman Effendi tidak hanya terletak pada jabatan-jabatan tinggi yang pernah diembannya, tetapi juga pada nilai-nilai perjuangan, profesionalisme, inovasi kelembagaan, dan komitmen terhadap keadilan serta perlindungan masyarakat. Jejak beliau merupakan cerminan dari semangat zaman awal Republik Indonesia, ketika para pemimpin bukan hanya dituntut untuk berani di medan tempur, tetapi juga mampu membangun fondasi-fondasi institusi negara yang kokoh dan berkelanjutan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu
sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.